minggu sudah berlalu nih. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online Abi Ambarawa. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia sampai saat ini untuk beribadah bersama melalui channel YouTube Abi Ambarawa. Kakak tidak pernah bosan mengingatkan untuk teman-teman berpakaian rapi dengan bersikap yang baik selama mengikuti ibadah online ini. Jangan lupa juga menyiapkan Alkitab dan buku saku kalian. Teman-teman bisa mengajak orang tua, kakak, atau orang dewasa yang ada di rumah untuk membimbing kalian selama mengikuti ibadah ini. Ajak juga teman-teman kalian yang mau belajar bersama-sama tentang kasih Tuhan Yesus untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Dan teman-teman juga bisa memberikan persembahan dengan memasukkan persembahan teman-teman di kotak persembahan gereja. Dengan menuliskan persembahan Abi, gereja buka setiap hari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Oke, ikuti Kak Raya berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Sehingga kasih-Mu terpancar di dalam kehidupan kami. Kami siap memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya sudah siap? Ayo Siap. ikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan semangat. Ayo! Let's go. Teman-teman yang ada di rumah, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Semuanya bangkit berdiri ya. Ya, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, bersuka cita bersama-sama. Semuanya harus ikut bernyanyi. Nyender neng sisine sapa. Nyender neng sisine sapa. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sapa. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Sekali lagi bersama-sama katakan. Nyender ning sisine sapa. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisine sapa. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender ning Gusti Yesus. Kita bersama-sama katakan dengan bahasa Inggris. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord. Sekali lagi Kak Hana, kita bersama-sama. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. I lean. Leaning on the Lord's side. I lean.
gimana? Iya, Kenapa Kak. sih kita harus bersandar dengan Tuhan Yesus? Iya, karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita carang-carangnya. Dan teman-teman, kita harus membiarkan Tuhan Yesus terus tinggal di dalam kehidupan kita. Pastinya kita akan berbuah. Yesus pokok, kita pujikan bersama-sama ya. Teman-teman masih semangat? Harus semangat. Pokok dan Kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pasti kita akan apa? Pastilah kau akan berbuah karena Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. tiada alasan untuk kita ragu mengikuti Tuhan Yesus. Semuanya pakai gerakan ya. Tiada alasan untuk ku ragu. Tiada alasan untuk aku takut. Sebab aku tahu Kau Tuhan selalu menyertaiku selamanya.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Teman-teman tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi. Tuhan Yesus selalu melindungi kita dan kita yakin Tuhan Yesus akan menjawab doa-doa kita. Engkaulah Selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu Yesusku, ku naikkan doaku, aku mengasihi Engkau Yesus. Bila kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati, Engkau benar. Kita pujikan dari awal ya, bersama-sama. Engkaulah selalu lindungi diriku, Engkau jawab doa-doaku padamu Yesusku, ku naikkan doaku, aku mengasihi Engkau Yesus. Kita pujikan bersama-sama. Bila kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati, Engkau penuhkan. Bila kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati, Engkau penuhkan. Bila kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati, Engkau penuhkan. Sukacita dalam hati, Engkau penuhkan. Sukacita dalam hati, Engkau penuhkan. Kita mau berdoa bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tirukan kahana berdoa. Terima kasih Tuhan terima Yesus kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu untuk kasih-Mu dan dan kemurahan-Mu kemurahan-Mu bagi setiap kami. bagi setiap kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi hari pagi ini hari ini kami siap kami siap mendengarkan mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan bersama-sama. bersama-sama. Biarlah Biarlah firman-Mu firman-Mu hari ini hari ini dapat dapat menjadi menjadi rema rema dalam dalam kehidupan kami. kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terus pakai kami terus pakai kami menjadi alat-Mu. menjadi alat. Kami siap Tuhan Kami siap Tuhan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Di dalam Di nama dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah kami sudah berdoa. berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ini adalah Rahab. Hello. Rahab tinggal di kota Yeriko, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel.
Tapi Rahab bukan orang Israel dan dia bukanlah orang yang baik. Namun Allah punya rencana bagi hidup Rahab meskipun ia adalah seseorang yang berdosa. Pada suatu ketika Allah berfirman kepada bangsa Israel untuk pergi menuju ke tanah yang dijanjikan. Kemudian Yosua mengirimkan 2 orang pengintai untuk melihat tanah yang dijanjikan. Dan saat sesampainya mereka di kota Yeriko, 2 pengintai itu datang ke rumah Rahab untuk menginap. Oh, okay. Sementara itu, Raja Yeriko mendengar bahwa ada pengintai di dalam kota Yeriko. Kemudian sang raja mengirimkan perintah supaya Rahab menyerahkan pengintai itu. Namun Rahab menyembunyikan kedua pengintai itu. Lalu ia berkata kepada para pengawal bahwa benar 2 pengintai itu datang ke rumahnya, tetapi dia tidak tahu di mana ia sekarang. Ia memberitahu kepada mereka untuk cepat-cepat mengejar pengintai itu, karena mereka baru saja pergi dan belum terlalu jauh. Lalu para pengawal bergegas mengejar kedua pengintai Israel. Sementara itu, kedua pengintai bersembunyi di dalam tumpukan jerami di atas rumah Rahab. Rahab berkata, "Aku tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang memberikan tanah ini kepada bangsamu. Kami telah mendengar banyak perbuatan ajaib yang Allah telah lakukan bagi bangsamu. Jadi berjanjilah kepadaku bahwa kalian akan menyelamatkanku dan keluargaku." Kemudian Rahab membantu mereka untuk keluar dari kota. Lalu pengintai itu berpesan kepada Rahab untuk mengikat tali merah di jendela rumahnya sebagai tanda agar bangsa Israel menepati janjinya untuk menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Kemudian para pengintai itu melanjutkan perjalanan selama 3 hari. Kedua pengintai itu selalu bersembunyi dari kejaran para pengawal Yeriko. Dan akhirnya mereka kembali kepada Yosua dan melaporkan segala apa yang mereka lihat dan yang mereka lakukan di sana. Rahab pun diingat karena imannya, sebab ia menyelamatkan pengintai Israel, dan imannya yang percaya kepada Allah yang benar. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan dan melihat cerita tentang Rahab. Dari cerita Rahab, kita bisa melihat Rahab bertobat dari perbuatannya yang tidak baik ketika mengenal Allah. Rahab beriman kepada Allah setelah mendengar kisah tentang perbuatan Allah bagi bangsa Israel. Dan Rahab juga mengasihi keluarganya. Ketika ia meminta para pengintai Israel untuk menyelamatkan dirinya, ia bukan hanya meminta untuk keselamatan dirinya saja, tetapi Rahab juga meminta keselamatan untuk keluarganya. Dan yang terakhir, Rahab berani menanggung resiko atas perbuatan yang dia lakukan dengan menyembunyikan para pengintai itu. Dari cerita Rahab ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu menganggap semua orang berharga. Tuhan memperhatikan kita semua, terutama hati kita. Tuhan mengampuni dan melihat iman yang kita punya. Sama seperti Rahab tadi, Tuhan melihat iman yang dimiliki oleh Rahab. Nah, seperti yang dikatakan Alkitab di Yakobus 2 ayat 25, sekalipun Rahab adalah orang yang berdosa, ia mendapat perlindungan dari Tuhan atas iman dan keberaniannya. Sekarang adik-adik semua juga harus memiliki iman yang besar seperti Rahab. Kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa di dalam hidup kita dan di dalam semua yang ada di dunia ini. Nah, sekarang adik-adik semuanya, kita akan berdoa bersama-sama. Ambil sikap berdoa, kita akan berdoa. Tirukan Kak Evi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk memiliki iman yang besar seperti Rahab. Tuhan Yesus, bentuk kami sesuai
kehendak-Mu. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan kuis ya. Tadi adik-adik siapa yang sudah memperhatikan firman Tuhan? Ya, yang sudah memperhatikan, sebentar kita ada kuis dan nanti ada hadiah yang menarik. Sudah siap semua ya? Oke. Pertanyaan pertama, disimak. Siapakah yang diangkat Tuhan menjadi pemimpin umat Israel setelah Musa meninggal? Gampang banget, ayo dijawab. Ya, ditulis dulu nomor 1 jawabannya apa. Sudah? Ke pertanyaan kedua. Nah, apa nama kota berkubu yang direbut oleh umat Israel? Tadi nama kotanya apa ya? Yang masih ingat, yang mendengarkan firman sungguh-sungguh pasti tahu. Sudah ditulis? Pertanyaan ketiga. Berapa jumlah pengintai yang dikirim oleh Yosua? Berapa ya? Atau 12? Atau 5? Berapa ya? Sudah ya? Pertanyaan keempat. Perbuatan berani apa yang Rahab lakukan? Tadi Rahab itu melakukan suatu perbuatan yang sangat berani. Apa yang dilakukan Rahab tadi ya? Sudah? Pertanyaan kelima. Nah, di manakah pengintai tersebut bersembunyi? Atau di kolong meja? Atau di dalam lemari? Di mana yuk? Sudah ya? Sekarang pertanyaan ke-6. Apa yang dijanjikan pengintai tersebut kepada Rahab? Sudah? Pertanyaan terakhir. Tanda apa yang harus Rahab buat sesuai perintah dari pengintai tersebut? Ayo, tandanya apa? Ya, kita sudah menyelesaikan 7 pertanyaan ya. Adik-adik pasti bisa jawab semua karena tadi mendengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Nanti jawaban 7 pertanyaan tadi dikirimkan ke guru kelas masing-masing dan tunggu pengumumannya siapa yang menang dan mendapat hadiah. Oke? Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tetap berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Terus jaga kesehatan dan tetap makan makanan yang bergizi ya. Jangan lupa isi buku saku kalian dan kirimkan ke guru kelas masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Shalom, saya Kevin akan melakukan seperti yang sekolah minggu tadi. Yang pertama, air dan kardus. Pertama-tama kardus dikasih di atas gelas, lalu dibalik. Terus diangkat. Terima kasih.